Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan hasil dari studi literatur kami tentang Koperasi Karyawan PT Bank Sentral Asia Mitra Sejahtera Jakarta. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kami, yaitu pertama, Naysela Auliana dengan NIM H141955, kemudian Natasha Artanovia, NIM H141964, kemudian saya sendiri, Aulia Bintang, H141967, kemudian yang terakhir adalah Rimta Talia Emeniat Theodora dengan NIM H141969. Di sini kami didampingi oleh dosen Ekonomi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi yang terhormat Bu Mutiara Probo Kawurian, SE MMGT Ekon. Kami dari Paralel 2 Praktikum 1 Ilmu Ekonomi. Kemudian akan dilanjutkan pemaparan materi oleh penyaji pertama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rimta Talia Emelina Theodora, NIM H14190069. Saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan mengenai pengertian koperasi dan sedikit mengenai koperasi yang kami ambil. Pengertian koperasi. Koperasi berasal dari kata cooperation, yang dalam arti ekonomi memberikan pengertian collective action for mutual benefit or common. Artinya, kegiatan bersama demi keuntungan bersama atau keuntungan umum. Koperasi yang kami pilih adalah Koperasi Karyawan PT BCA yang bernama Mitra Sejahtera. Tujuan pembentukan koperasi ini adalah mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk bisa mencapai tujuan ini, Koperasi Karyawan Mitra Sejahtera melakukan beberapa usaha, yaitu usaha di bidang barang dan jasa, serta usaha di bidang komersil. Mengenai lebih lanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Artanovia, NIM H14190064. Rumusan masalah yang pertama, apa saja organisasi dan manajemen koperasi tersebut. Yang kedua, bagaimana perkembangan jumlah anggota koperasi selama 2-5 tahun terakhir. Yang ketiga, apa saja unit usaha yang dikembangkan dan omsetnya selama 2-5 tahun terakhir, yang meliputi total omset keseluruhan, total omset per masing-masing usaha, rata-rata omset per anggota koperasi. Yang keempat, bagaimana struktur permodalan koperasi selama 2-5 tahun terakhir, yang meliputi total modal sendiri, total simpanan pokok, total simpanan wajib, total dana cadangan, dan total hibah. Besarnya simpanan pokok yang ditetapkan per anggota, besarnya simpanan wajib yang ditetapkan per anggota, total simpanan pokok dibagi jumlah anggota, dan total simpanan wajib dibagi jumlah anggota, total modal luar, total modal dari anggota, total modal luar dari non-anggota, total modal luar dibagi jumlah anggota. Yang kelima, apa perbandingan antara modal dalam dan modal luar koperasi. Yang terakhir, bagaimana sisa hasil usaha koperasi selama 2-5 tahun terakhir, yang meliputi total SHU, total SHU yang dibagikan ke anggota, total SHU dibagi jumlah anggota, total SHU yang dibagikan ke anggota dibagi jumlah anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Bintang, NIM H141967. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami pakai dalam pembuatan makalah ini. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah studi di mana kita penulis mengambil informasi dari jurnal-jurnal terdahulu. Peneliti mencari jurnal-jurnal terdahulu untuk mencari data-data serta informasi yang relevan tentang penelitian agar dapat menunjang penelitian penulis tersebut. Menurut M. Nazir,
studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Hal tersebut ditulis dalam bukunya. Selain itu, metode penelitian studi literatur ini sangat dibutuhkan dalam pembuatan makalah karena dapat menunjang hal-hal yang relevan dengan materi penelitian tersebut dengan menggunakan data-data serta informasi-informasi yang benar. Terima kasih. Kita masuk ke organisasi dan manajemen koperasi. Pada slide ini ditampilkan profil koperasi. Jenis usaha koperasi ini adalah simpan pinjam, kemudian alamatnya tertera, websitenya, dan lain-lain ada pada slide ini. Kemudian visi dan misi koperasi karyawan ini, visinya adalah menjadi koperasi karyawan yang terpercaya dan unggul, dapat memberikan manfaat serta memberikan kesejahteraan kepada anggotanya. Kemudian untuk mencapai visi ini ada 3 misi, memberikan rasa aman, memberikan pinjaman, lalu yang terakhir memberikan nilai tambah. Selanjutnya, landasan, asas, dan prinsip. Koperasi ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti koperasi pada umumnya, koperasi ini juga berasaskan kekeluargaan. Kemudian, ada 7 prinsip koperasi karyawan ini, yaitu keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Kemudian yang kedua, pengelolaannya dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dan yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian, lalu pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Ini struktur organisasi koperasi karyawan. Bisa dilihat pada slide ini. Selanjutnya masuk ke manajemen. Keanggotaan koperasi. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi karyawan ini. Nah, anggota koperasi ini terdiri dari yang pertama, anggota biasa. Anggota biasa ini adalah karyawan PT Bank Sentral Asia. Yang kedua, anggota luar biasa. Anggota luar biasa ini adalah pensiunan karyawannya. Yang ketiga adalah pekerja koperasi, adalah orang yang bekerja di koperasi ini. Nah, fungsi dari anggota koperasi ada beberapa, saya akan sebutkan beberapanya. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran lainnya yang sudah ditetapkan, membayar simpanan pokok dan simpanan lainnya, berpartisipasi dalam kegiatan usaha, dan mengembangkan serta memelihara usaha yang dilakukan oleh koperasi ini. Kemudian pengurus koperasi. Pengurus koperasi adalah pemegang kuasa rapat anggota untuk mengelola koperasi. Tugasnya adalah mengajukan rancangan rencana kerja, serta rancangan anggaran, pendapatan, dan belanja koperasi. Pengurus koperasi juga memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan dan pembukuan secara tertib. Di sini ada susunannya mulai dari ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Masuk ke pengelolaan usaha dan koperasi atau manajer. Tugasnya adalah membuat rencana ke depan sesuai ruang lingkupnya, mengelola sumber daya yang sebaiknya dan harapannya dilakukan secara efisien, lalu melaksanakan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. To get things done by working with and through people. Terus yang kelima ada duta koperasi. Duta koperasi ini adalah perwakilan anggota berdasarkan surat mandat. Fungsinya menjembatani komunikasi antara pengurus dengan anggota. Lalu yang keenam ada Dewan Penasihat. Dewan Penasihat adalah direksi PT Bank Sentral Asia. Tugasnya memberikan bimbingan, saran, nasihat, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi ini, baik diminta maupun tidak diminta. Kemudian kita masuk ke rapat anggota.
Rapat anggota merupakan perangkat organisasi koperasi yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Kalau kita lihat di struktur organisasi tadi, rapat anggota ini memang terletak di bagian atas, karena ia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Rapat anggota ini menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian kebijakan umum dan rencana kerja, pengesahan laporan keuangan, dan lain-lain. Rapat anggota terdiri dari rapat anggota tahunan yang diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku lampau. Yang kedua, rapat anggota pemilihan pengurus dan pengawas koperasi. Rapat anggota ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum akhir masa jabatan. Yang ketiga, rapat anggota perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Rapat ini dilaksanakan sesuai kebutuhan. Ya, kembali lagi bersama saya. Sekarang kita akan membahas perkembangan jumlah anggota selama 2-5 tahun terakhir ini. Pertama-tama, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya sebanyak 20 anggota. Sedangkan koperasi PT Mitra Sejahtera PT PCA ini berdiri pada 1998 dengan jumlah anggota 1.609 orang. Di mana hal tersebut koperasi ini telah sesuai dengan undang-undang tentang perkoperasian tersebut. Kemudian koperasi Mitra Sejahtera ini berkembang dengan data terakhir pada tahun 2017 sebanyak 4.406 orang anggota, di mana koperasi karyawan ini mengalami peningkatan jumlah anggota sebanyak 2.797 orang selama 19 tahun dengan jumlah peningkatan orang sebesar 5% per tahunnya. Kemudian koperasi terbentuk dari 5 bagan struktur organisasi yang dibawahi oleh rapat anggota. Bagan tersebut telah disajikan atau telah ditampilkan pada struktur organisasi yang telah ditampilkan pada bagian manajemen. Terima kasih. Selanjutnya, unit usaha yang dikembangkan koperasi karyawan Mitra Sejahtera antara lain usaha retail yang menjual barang kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya anggota koperasi, usaha simpan pinjam, dan usaha proyek berupa jasa yang diberikan koperasi kepada perusahaan lain. Koperasi karyawan Mitra Sejahtera memiliki banyak usaha di bidang barang dan jasa, antara lain yang pertama, jasa boga, yang kedua kantin, ekspedisi, jasa kebersihan, jasa angkutan, biro perjalanan, percetakan, fotokopi dan alat tulis kantor atau ATK, perawatan gedung, pengelolaan parkir, kontraktor, dan pengadaan, penjualan barang dan jasa lainnya. Koperasi juga memiliki usaha di bidang komersil, yaitu menjalin kerjasama dengan PT Bank Sentral Asia di bidang pengadaan barang-barang kebutuhan perusahaan secara keseluruhan, mengusahakan pengadaan atau penyaluran barang kebutuhan primer dan sekunder melalui toko koperasi, mengusahakan unit simpan pinjam untuk anggota. Yang terakhir, usaha lain yang menguntungkan untuk kemajuan dan pengembangan koperasi. Struktur permodalan koperasi karyawan Mitra Sejahtera dibagi menjadi 2, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Dana cadangan adalah kekayaan koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian dan menambah modal sehingga tidak dapat dibagikan kepada anggota. Rapat anggota dapat memutuskan untuk menggunakan maksimal 75% dari jumlah dana cadangan untuk memperluas usaha koperasi. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, dan sumber lain yang sah. Selain modal, koperasi juga dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Selanjutnya, simpanan pokok dan simpanan wajib.
Besar simpanan pokok yang ditetapkan per anggota Koperasi Karyawan Mitra Sejahtera adalah Rp100.000 per anggotanya, yang dibayarkan sekaligus saat masuk menjadi anggota koperasi. Sedangkan simpanan wajib per anggota dibayarkan tiap bulan dalam jumlah tertentu sesuai dengan hasil rapat anggota. Simpanan wajib yang dibayar setiap bulan oleh anggota koperasi dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan simpanan 1 sebesar Rp500.000, golongan simpanan 2 sebesar Rp250.000, golongan simpanan 3 sebesar Rp150.000, golongan simpanan 4 sebesar Rp100.000, golongan simpanan 5 Rp50.000. Saat keanggotaan diakhiri, simpanan pokok dan simpanan wajib menjadi tagihan atas koperasi sebesar jumlahnya secara kumulatif dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. Terima kasih. Ya, kemudian kita akan melanjutkan pada perbandingan modal dalam dan modal luar dari Koperasi Mitra Sejahtera. Pada anggaran dasar bab 14 pasal 28 yang terdapat pada data yang diambil dari website Koperasi Mitra Sejahtera PT BCA Jakarta tentang permodalan koperasi menjelaskan tentang asal dari modal yang didapatkan oleh koperasi. Asal modal yang didapatkan dari koperasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama modal sendiri atau dapat dikatakan modal dari dalam, dan yang kedua adalah modal pinjaman atau dapat dikatakan dengan modal dari luar. Modal sendiri, sebagaimana yang sudah dikatakan dari slide sebelumnya, dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan, dan hibah. Kemudian modal pinjaman dibagi menjadi 5 jenis, yaitu modal dari anggota, dari pinjaman koperasi lain, bank, pengeluaran obligasi, atau lembaga keuangan lainnya. Serta pada pasal 28 ini dijelaskan bahwa koperasi dapat melakukan pemupukan modal melalui modal penyertaan. Mohon maaf sebelumnya, kami tidak mendapatkan data keuangan dalam bentuk nominalnya untuk perbandingan dalam dan luar dari Koperasi Mitra Sejahtera karena hal tersebut dibatasi oleh koperasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Naisha Lauliana, NIM H14190055. Hari ini saya akan menjelaskan bagian sisa hasil usaha atau yang biasa kita singkat SHU dari Koperasi Karyawan Mitra Sejahtera PT BCA Jakarta. Nah, sisa hasil usaha koperasi ini itu sesuai dengan jasa simpanan dan jasa usaha yang dilakukan. Usaha-usaha koperasi ini tuh meliputi bidang barang dan jasa serta komersil. Kalau di bidang barang dan jasa itu ada jasa boga, kantin, ekspedisi, fotokopi, percetakan, perawatan gedung, pengelolaan parkir, dan sebagainya. Sedangkan di bidang usaha komersil itu ada menjalin kerjasama dengan PT BCA di bidang pengadaan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada mengusahakan pengadaan atau penyaluran kebutuhan baik primer maupun sekunder melalui toko koperasinya itu sendiri. Dan yang terakhir ada mengusahakan unit simpan pinjam. Selanjutnya ada pembagian sisa hasil usaha. Komposisi pembagian sisa hasil usaha ini ditetapkan melalui rapat anggota yang dilakukan tiap tahunnya. Nah, komposisinya bisa kita lihat sendiri, ada 20% untuk dana cadangan, 70% dananya itu untuk anggota, 70% dibagikan tunai, 30% dijadikan simpanan, 5% untuk dana pengurus, 0,25% untuk dana sosial, 1% untuk dana pendidikan, 2% untuk dana karyawan koperasi, 0,25% untuk pembangunan daerah kerja, dan 1,5% untuk dana pengawas. Selanjutnya ada besaran SHU untuk anggota. Besaran SHU untuk anggota ini itu berbeda-beda tergantung dengan besaran simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Pembagiannya itu dihitung secara proporsional melalui simpanan yang ini.
besar simpanan pokoknya itu setiap anggota sama, yakni sebesar 100.000 yang pembayarannya itu bisa dilakukan secara tunai maupun transfer. Selanjutnya ada simpanan wajib. Simpanan wajib ini itu besarnya ditetapkan oleh pengurus. Kemudian dibagikan juga ke dalam beberapa kelompok. Ada golongan 1 sampai 5 seperti yang sudah dijelaskan oleh Natasha. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah koperasi karyawan ini itu pertama didirikan tahun 1988. Terdiri dari pengurus, pengawas, duta, manajer, dewan penasihat, dan anggota. Awalnya koperasi ini hanya beranggotakan 1.688 orang, tapi sampai sekarang setiap tahunnya anggotanya bertambah 5%. Unit usaha yang dilakukan koperasi ini itu ada unit usaha simpan pinjam, usaha proyek berupa jasa, serta pengadaan barang dan komersil. Selanjutnya ada anggaran dasar yang ditetapkan koperasi ini. Modal koperasi ini itu berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendirinya itu asalnya dari 4 jenis, ada simpanan pokok, wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan kalau modal pinjamannya itu dari 5 jenis, yaitu dari anggotanya itu sendiri, koperasi lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang, bank dan lembaga keuangan, serta sumber lain yang sah. Nah, untuk pengelolaan SHU-nya sendiri, ini itu diperoleh dari jasa simpanan dan jasa usaha. Pembagian SHU-nya dibagi ke dana cadangan, dana untuk anggota seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dana untuk pengurus, dana sosial, pendidikan, karyawan, pembangunan daerah kerja, dan pengawas, yang komposisinya sudah diatur melalui rapat anggota tahunan. Kemudian, besaran SHU yang diperoleh anggota pun berbeda-beda tergantung dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang sudah mereka kumpulkan setiap bulannya di koperasi itu sendiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.